Oh itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut nendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah, kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan, Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang, memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan, biasa saja. Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman. Enggak bisa, MUI enggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin enggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saegaf,
kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Iya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya, cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi kan? ini Oke, Imaduddin ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. betul. Tapi saya bertanggung jawab karena takutnya diangkat nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Ya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan habaib. itu topik lain, mungkin lain kali kita bicara. Iya, karena menyinggung. Saya setuju sekali tuh dengan tantangan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat agar ada di antara tiga Habib katanya ya. Siapa tuh? Rizik Syihab, Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya untuk berdiskusi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Di antara tiga aja tuh, siapa yang berani tuh? Rizik Syihab barangkali, atau Taufik Segaf, atau Lutfi Yahya. Ya, dengan Kiai Haji Imaduddin, one by one, biar gentle ya. Dan saya setuju tuh dengan tantangan dan harapan Novel Bak Mukmin agar pemerintah turun tangan segera, Kemenag, MUI, PBNU. Senang saya malah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kami nih.